Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supranatural. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk sahabat TH2 dimanapun berada. Sahabat TH2, kali ini kembali lagi kami menjumpai sahabat TH2 dengan episode terbaru. Dan kembali saya Kang Dodo yang coba mengawal dan menceritakan kisah ini. Mari kita simak sama-sama. Kang Thohir banyak melamun di belakang rumahnya. Dia menyesali dan memikirkan usaha leveransi pasirnya yang bangkrut karena diguna-guna saingannya. Terkadang Thohir bicara ngelantur dan sampai tidak sadarkan diri. Kadang dia pulang, kadang dia harus naik sepeda sendiri, berjalan, tidur, dan tidak pulang di emperan toko. Begitu tersiksa batin Thohir. Istrinya sangat miris melihat kondisi seperti itu. Karena kehidupan yang sebelumnya Thohir jalani bersama keluarganya begitu indah dan serba berkecukupan. Karena guna-guna yang dilakukan oleh pesaing leveransi pasirnya, maka bangkrutlah usahanya Thohir. Sahabat TH2, di tengah kegalauannya dan kekalutan pikirannya Thohir karena bangkrutnya usahanya, tiba-tiba Pak Kuncoro yang dulu sering membeli pasir kepada Thohir dan sudah menjadi sahabat Kuncoro dan Thohir, sehingga dalam kondisi seperti itu Kuncoro memberi saran dan menasehati Thohir. Kang Thohir, jangan seperti ini, putus asa dalam hidup tidak boleh. Dan saya punya jalan. Saya kasih petunjuk untuk bisa Kang Thohir bangkit lagi usaha referensi pasirnya. Dengan tercengang, Thohir mendengar apa yang diucapkan Pak Kuncoro. Dia menyimak betul bahwa ada satu tempat yang harus dikunjungi oleh Kang Thohir dalam upaya tirakat dan mendapatkan apa yang Kang Thohir inginkan untuk maju kembali usahanya. Pak Kuncoro bercerita sahabatnya dua pengalaman sahabatnya untuk bisa mendatangi ke Gunung Kawi. Di sana banyak orang yang berhasil, Pak Thohir. Maka dengan cepat besok pagi Pak Thohir mempersiapkan diri dengan ongkos yang ada. Dia berangkat ke Gunung Kawi. Sampai di sana dia bingung. Tapi karena sudah berada di lokasi Gunung Kawi dan dia niat untuk nyekar di penyekaran Gunung Kawi, dia berdoa sebisanya. Lantas setelah dia nyekar, dia berniat untuk mengarah pulang. Ada yang menghampirinya sesama yang bersama-sama nyekar tadi. Jika ingin bertirakat lebih dalam atau mungkin ingin pesugihan, boleh saya antar, Pak. Diberi denah ke arah sebelah sana, ke arah timur dari situ. Maka Thohir mengikuti itu, diikuti terus ke sana sampai di Gunung Kawinya. Nanti Pak Thohir akan ketemu juru kuncinya. Maka dengan sigap Thohir pun pergi mengikuti petunjuk yang diberikan orang yang sudah memberitahu ke Pak Thohir. Terus Pak Thohir berjalan menuju Gunung Kawi. Dan di situ diberitahu sama orang, disitulah tempatnya juru kunci. Setelah melihat orangnya,
seperti apa yang digambarkan, yang diceritakan tadi, yang sama-sama nyekar dengan Pak Thohir. Oh, mungkin ini orangnya. Maka di situ berceritalah Pak Thohir. Dan ternyata orang itu mengaku adalah Mbah Slamet. Maka berbicaralah Pak Thohir dengan Mbah Slamet, minta pertolongan, jalan keluar dari kesulitan yang sedang dialami Pak Thohir saat ini. Pak Slamet sambil mengisap rokok jinggonya berucap, Pak Thohir, di sini banyak yang berjarah nyekar di Gunung Kawi. Apa itu yang dimaksud dengan Pak Thohir hadir sini? Bukan Mbah Slamet. Mbah Slamet, saya dengar banyak menolong orang yang sedang terpuruk dan kesusahan, terutama kegelapan soal uang. Bagaimana bisa menghasilkan uang dengan cepat. Karena usaha saya sekarang sedang bangkrut, Pak Slamet. Kalau ini saya tidak jalani, anak dan istri saya akan jadi gembel. Pak Thohir tahu nggak, ucap Pak Slamet, bahwa ini adalah dosa besar dan jalan yang salah. Tapi kalau Pak Thohir menginginkan seperti itu, saya akan bisa tunjukkan, tapi tanggung resikonya oleh Pak Thohir sendiri. Sambil berpikir cepat, Pak Thohir menganggukkan kepalanya. Saya siap, Pak Slamet. Oke, baik. Pak Thohir harus melakukan ritual. Besok atau lusa Pak Thohir kemari, siapkan ayam cemani hitam. Nanti saya bimbing untuk ritualnya, dan Pak Thohir juga harus mandi di kali. Di samping itu, Pak Thohir lakukan pertapaan. Baik, Pak. Sahabat TH2, setelah sesuai dengan yang sudah dijanjikan oleh Pak Slamet harinya, hadirlah Pak Thohir datang lagi ke rumah Pak Slamet dan bicara. Maka malam itu dilakukan ritual dibimbing oleh Pak Slamet yang disebut Mbah Slamet. Sahabat TH2, di tengah kegelapan malam itu, Pak Thohir dibimbing dan dibantu membacakan mantra oleh Mbah Slamet sambil memotong ayam cemani hitam tadi. Selesai itu, Pak Thohir harus mandi di kali sambil berendam. Setelah mandi dan berendam, Pak Thohir diwajibkan untuk bertapa. Di sana ada pohon besar, sahabat TH2, yang kebetulan di tengahnya, pohon itu karena sudah tua, di tengahnya bolong. Maka Pak Slamet mengajak Pak Thohir ke pohon itu dan dia melakukan pertapaan. Malam itu berlangsung begitu lama menurut Pak Thohir pada saat dia bertapa di dalam pohon besar itu. Dan suara kondisi malam, angin, lantas suara binatang-binatang malam yang bersautan. Cuma karena sudah Pak Thohir bertekad, maka dia terus melakukan pertapaan itu, sahabat TH2. Di dalam pikirannya, saya lebih baik dicekek atau dibunuh oleh makhluk di sini daripada saya harus hidup terlantar dan tidak punya apa-apa lagi. Proses berjalan, sahabat TH2. Pada saat malam yang mencekam itu dilalui Pak Thohir sampai besok. Di malam kedua, di suasana yang cukup mencekam dan malam gelap, suara-suara binatang-binatang malam, sahabat TH2. Tiba-tiba angin bergemuruh pelan. Disadari di tengah malam itu, tiba-tiba ada suara perempuan yang mengetuk dan bersalam kepada Pak Thohir di tengah pertapaannya. Melihat suasana itu, Pak Thohir terkejut
mengapa di tengah hutan seperti ini atau di tengah kegelapan seperti ini ada seorang perempuan. Maka Pak Thohir mempersilahkan perempuan itu duduk di samping pertapaan Pak Thohir. Tapi sahabatnya dua, karena cantik perempuan itu dan pandai sekali menarik hatinya Pak Thohir dengan bujuk rayunya, maka Pak Thohir terlena sahabatnya dua. Karena memang suasana di sana itu sudah tidak siapa-siapa, malam juga dan mencekam. Terlena Pak Thohir di situ, tiba-tiba sudah dalam dekapan perempuan itu. Dan malam itu tanpa sadar Pak Thohir pun melakukan hubungan badan dengan wanita itu dengan suasana dan kondisi yang cukup menunjang saat itu sahabatnya dua. Tiba pagi, Pak Thohir juga masih bingung apakah ini perempuan manusia, apakah ini jelmaan. Tapi pada saat Pak Thohir bangun pagi, perempuan itu masih ada. Dan bahkan setelah berbincang-bincang sebentar, perempuan itu pamit sahabatnya dua. Sambil berpikir masih bertanya, apakah ini manusia, apakah jin. Kalau dia manusia maka saya membatalkan tirakat saya malam ini. Pada saat wanita itu berpamitan, setelah ditengok sama Pak Thohir, karena ada jaket perempuan itu yang tertinggal sahabatnya dua. Pada saat Pak Thohir ini mengembalikan, melihat dia sudah tidak ada. Lantas begitu diangkat, kapan nanti saya punya kesempatan untuk mengembalikan jaket ini. Begitu diangkat oleh Pak Thohir, jaket itu sahabatnya dua, ternyata berjatuhan itu beberapa puing emas yang cukup lumayan besar. Terkesimak Pak Thohir. Berarti ini bukan manusia sungguhan, karena bisa membawa beberapa bongkah emas seperti ini. Pada di tengah melamunnya Pak Thohir berpikir soal itu, ternyata ada dengar suara bisikan sahabatnya dua, bahwa terima kasih Pak Thohir sudah berkenal dengan saya, dan itu saya titip kenang-kenangan dari saya. Saya mohon itu akan bermanfaat buat Pak Thohir, dan jangan lupa setiap tahun Pak Thohir wajib datang lagi kemari dengan membawa teman. Di tengah kebingungan tiba-tiba suara itu hilang. Oh, berarti itu bukan manusia. Oke, di siang itu Pak Thohir merasa sudah selesai, dibawa dengan rapi beberapa bongkah emas itu, dia pulang ke kampungnya. Sambil berpikir bagaimana caranya menguangkan ini, dia tanya temannya, lantas dia juga komunikasi dengan Pak Conto yang memberi petunjuk soal Gunung Kawi, bagaimana menjual emas. Singkat kata, sahabatnya dua, terjuallah emas itu dengan uang yang cukup banyak. Sementara masih berpikir Pak Thohir bagaimana kembali menghidupkan pangkalan-pangkalan pasirnya. Itu yang dia ingin dapatkan. Dengan uang itu sahabatnya dua, Pak Thohir kembali membeli dan memborong beberapa pangkalan pasir. 3 pangkalan pasir sekaligus dengan uang yang banyak itu. Lantas dia cepat membayar hutang bank, menyelesaikan dan kembali membeli rumah yang sempat tergadai. Dan dia membeli kendaraan truk, 2 truk, 3 truk dia beli, dan membeli kendaraan untuk keluarga. Singkat kata sahabatnya dua, bahwa kehidupan Pak Thohir kembali membaik dan bangkit. Dengan hasil tirakat seperti itu, usaha reparansi pasir makin maju. Banyak pemborong-pemborong atau kontraktor yang datang untuk membeli pasir di Pak Thohir. Maka semakin maju Pak Thohir, sahabatnya dua. Sesuai janji dengan makhluk gaib yang di tempat pertapaannya, Pak Thohir kembali datang memenuhi janjinya di tahun pertama itu, dan dia membawa temannya. Pada saat sampai di sana sahabatnya dua, di luar dugaan Pak Thohir, teman yang dibawa Pak Thohir itu sampai di pohon tempat dia bertempat dulu, tiba-tiba muntah darah dan meninggal dunia di situ sahabatnya dua. Begitu terkejutnya Thohir.
Selesai itu Thohir cepat pulang dan berjanji. Berarti saya pikir dia akan menjadi tumbal daripada makhluk jin yang perempuan waktu itu. Dan saya berjanji saya tidak akan kembali lagi. Sahabatnya dua karena keasikan dan sudah mulai banyak, sudah mulai hasilnya terlihat usaha tersebut. Pak Thohir lupa dengan janji untuk setiap tahun kembali ke tempat pertapaannya. Dari situ wanita yang tadi semalam kemarin itu menemani Pak Thohir tidur bangkit amarnya. Suatu saat kamu sudah kaya tapi sudah lupa, bahkan kamu main perempuan lagi, membolos-boloskan uang. Suatu saat terima pembalasanku. Sahabatnya dua, di tengah kejayaan kembali Pak Thohir dan keluarga bahagia dan kehidupannya gitu tentram dan nyaman dengan rumah yang besar. Lantas di situ ternyata dia lalai dengan perjanjiannya. Maka sahabatnya dua, pada saat dia selesai pulang dari tempat acara resepsi diundang sahabatnya, tiba-tiba dia melihat ada sosok yang nyebrang di jalan itu sambil mengendarai itu. Dia lupa ada yang menyeberang. Begitu dia rem mendadak, dia buang ke kanan, ternyata dia harus nabrak pohon mobilnya sahabatnya dua. Dan dia terpental keluar, ditolong sama saudara. Ternyata saat itu Pak Thohir sudah kehabisan darah dan menghembuskan napasnya terakhir di tempat kejadian itu, saudara. Sahabat TH2, ini satu gambaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari kehidupan Pak Thohir, bahwa tidak bisa mencari segala sesuatu dengan instan, dengan pertolongan selain Allah. Maka kita harus selalu mohon pertolongan kepada Allah, karena dari Allah yang tetap abadi, sahabat TH2. Saya akhiri kisah ini sampai di sini, sahabat TH2. Jangan lupa selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati.